Kabar gembira, mahasiswa dan kadrun wajib dengar ini. Ahok dan Pertamina bakal turunkan harga BBM lagi? Ya, kecil ya Drun. Di dalam regulasi yang ada adalah JBU, jenis bahan bakar umum yang harganya itu fluktuatif, disesuaikan dengan HCP ya, floating price ya. Tapi kita sekarang melihatnya Pertamax itu pemerintah kemudian mengendalikan juga harganya, karena kalau Pertamax disesuaikan dengan market price, maka ini akan lebih banyak lagi yang ke Pertalite, which is itu akan membuat subsidi makin naik. Nah khusus Pertamax, selisihnya itu yang menanggung Pertamina, Pak. Nah saya kira tadi Ibu sudah sampaikan cukup baik. Beliau akan memonitor siapa sebetulnya yang mendapatkan subsidi. Karena selama ini selalu bilang habis. Nah Pertamina udah bikin semua. Ya tugas saya kan bukan mencampurin bisnis Pertamina. Tugas saya itu mengurusi manajemennya. Beliau yang mengurusi bisnis. Karena saya komut. Ya, soal kenaikan BBM, Partai Demokrat dan juga PKS sama kencengnya. Mereka sama-sama berteriak, sama-sama menolak, sama-sama memprovokasi untuk demo, dan sekarang sama-sama blunder. Kenapa blunder? Ya karena kedua partai ini pada masanya adalah pendukung kenaikan BBM untuk mengurangi subsidi. Dan biasa saja, lumrah, tapi kali ini mereka seolah adalah para jago ekonomi yang punya teori sendiri untuk nggak menaikkan BBM, dan udah suaranya kenceng, salah lagi. Berikutnya pada kaum oposisi, begitu getol mengkritisi rencana kenaikan BBM, mereka tidak tahu bagaimana sulitnya pemerintah, bagaimana ekonomi dunia, ekonomi global sedang kolaps, tapi bagaimana mereka tidak mau bersyukur bahwa pemerintah di bawah Presiden Jokowi mampu membuat recovery ekonomi sehingga fondasi ekonomi kita bisa menahan kebangkrutan itu. Direktur Utama Pertamina Persero, Nike Widiawati, bicara soal potensi harga BBM turun di tengah turunnya harga minyak dunia. Menurutnya, Pertamina sudah menurunkan harga untuk BBM jenis umum atau JPU, misalnya Pertamax Turbo hingga Dexlite. Dia menyebutkan JPU diatur oleh setiap badan usaha, maka BBM bisa turun harganya. Masalah turunnya harga BBM di tengah penurunan minyak dunia ini sempat disoroti anggota Komisi 4 DPR dalam rapat kerja dengan Nike. Menurut Nike, jenis BBM umum seperti Pertamax Turbo, Dexlite memang turun harganya. Hal itu dikarenakan JBU merupakan kewenangan dari Pertamina. Nike bilang Pertalite dan solar diatur langsung oleh pemerintah, maka Pertamina tak bisa semena-mena menurunkan harga. Menurut Nike, Pertamina pun menentukan harga JBU dengan formula yang ditentukan pemerintah, memperhitungkan adjustment berdasarkan harga minyak ICP dan beberapa hal lainnya. Khusus buat Pertamax, Nike menjelaskan juga masuk ke dalam kategori JPU. Namun, harganya ditahan oleh Pertamina, atau lebih tepatnya ditanggung oleh Pertamina demi menjaga tidak adanya perpindahan penggunaan Pertamax ke Pertalite. Hal itulah yang menjadikan subsidi semakin naik. Dalam rapat tersebut, anggota DPR Haris Turino menyoroti masalah penentuan harga BBM yang justru naik di tengah harga minyak yang turun. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara soal kenaikan harga BBM ini, utamanya soal hubungan mengapa harga BBM makin mahal saat harga minyak dunia justru turun. Sebelumnya saat harga BBM belum naik, harga minyak dunia ada di kisaran 117 US dollar per barel. Subsidi minyak masih berada di 98,9 US dollar, meskipun harga minyak turun hingga 90 US dollar per barel. Pasalnya harga minyak dunia rata-rata sejak awal tahun masih berada di level 97 US dollar per barel. Dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu disampaikan di media dari 502 triliun rupiah tetap akan naik, tidak menjadi 698 triliun rupiah namun 653 triliun rupiah. Namun, jika rata-rata harga minyak dunia turun ke angka 85 US dollar per barel, subsidi yang digelontorkan pemerintah menjadi 640 triliun rupiah. Dan jika harga minyak di atas 100 US dollar, total subsidinya menjadi 649 triliun rupiah. Hal yang seperti inilah yang harus diketahui oleh para kadal gurun, para oposisi, dan juga oleh para pendemo. Jangan bisanya cuma demo harga BBM naik.
tapi seolah-olah buta bahwa ada BBM yang harganya turun. Lihatlah kinerja Ahok dalam memajukan Pertamina. Seluruh pemikiran dan kerja kerasnya ia curahkan sepenuhnya pada perusahaan tersebut. Kerja keras Ahok dalam meningkatkan produktivitas hulu migas dan kilang minyak juga perlu diapresiasi. Karena berkat dia dan para staf, Pertamina pernah mendapat laba bersih sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 14 triliun rupiah pada 2020. Bahkan mantan gubernur DKI itu berupaya membuktikan janjinya dalam memberantas mafia migas di Pertamina. Mafia minyak selalu bermain pada proses tender pengadaan BBM. Ketika Pertamina memutuskan volume impor BBM, para mafia diduga mencoba berkongkal-lingkong dengan kalangan internal perusahaan plat merah itu. Ini yang membuat harga minyak yang didapat Pertamina jauh lebih mahal dan berefek pada keuangan negara. Dengan sistem transparansi yang diterapkan Ahok, rakyat bisa mengontrol sendiri kinerja direksi Pertamina. Demikian juga dengan kinerja anak usaha Pertamina di sektor hulu hingga hilir. Menjadi mudah untuk dikontrol publik. Namun, itu semua seperti tidak pernah dianggap oleh para pendemo dan oleh para oposisi. Mereka seperti memanfaatkan kenaikan harga BBM ini sebagai upaya yang tepat untuk menggorengnya, membuat narasi bahwa pemerintahan saat ini memang tidak becus. Padahal para oposan itulah yang otaknya kurang penuh alias kopong. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ternyata tak ada kantor akuntan yang mau audit Formula E. Kejagung bakal ambil alih, Anies auto ngacir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengatakan tidak ada kantor akuntan yang mau mengaudit keuangan gelaran Formula E Jakarta. Yang menyebut informasi itu didapatkan saat rapat evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau P2 APBD DKI Jakarta pada pekan lalu. Ia pun berharap pemanggilan Anies terkait Formula E oleh KPK bisa memberi kejelasan atas ketertutupan pengelolaan keuangan Formula E atau maladministrasi yang terjadi. Dan KPK diharapkan mengerti aturan yang ada sebagai dasar mengetahui adanya keputusan gubernur yang melampaui wewenang. Kesewenang-wenangan ini diharapkan juga ditemukan dalam bentuk rupiah. Terpisah, Direktur Utama PT Jepro, Widi Amanasto menyatakan sudah ada yang ditunjuk untuk mengaudit keuangan Formula E. Penunjukan dilakukan pekan ini. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Waode Herlina, sebelumnya juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan laporan keuangan gelaran Formula E Jakarta secara transparan. Ia berkata hingga kini, Dewan belum menerima laporan untung rugi terkait ajang balap mobil listrik itu. Melihat kinerja KPK pada saat ini seperti menandakan bahwa kualitas lembaga anti rasuah tersebut tidak layak untuk diperhitungkan. Pasalnya sudah lama KPK mengendus adanya tindak pidana korupsi, namun sampai sekarang hanya masih dalam tahap penyelidikan. Maka dari itu, saya berharap Kejagung turun tangan dalam kasus ini. Karena dalam kinerjanya Kejagung sudah terbukti memberantas dan mengungkap kasus-kasus besar. Seperti halnya menyalip kinerja Polri dan KPK yang masih mengaku melakukan penyelidikan dengan mengumumkan penetapan tersangka mafia minyak goreng. Namun, dalam senyapnya Kejaksaan Agung berhasil mengungkap permainan kartel tingkat dewa yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia dengan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Apresiasi dan jempol harusnya kita berikan atas keberanian Kejaksaan Agung dalam menetapkan tersangka mafia minyak goreng yang jadi awal pembuka siapa saja pemain-pemain berikutnya yang belum terungkap. Melihat keberanian Kejaksaan Agung, terutama ST Burhanuddin dalam mengumumkan langsung tersangka mafia minyak goreng ini, maka ada sedikit harapan jika Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, mengungkap kasus dugaan korupsi proyek Formula E yang mangkrak di tangan kepolisian dan KPK. Terutama KPK yang tidak kunjung mampu bekerja mengungkap dan menetapkan siapa pelaku utamanya. Kalau sudah KPK tidak bisa menangani, maka harapannya ada pada Kejaksaan Agung memberikan kejutan dengan tiba-tiba mengumumkan siapa tersangka kasus korupsi ajang balapan listrik Formula E, bukan? Padahal jelas-jelas KPK dan pernyataan ini masih bisa dilihat di Om Google. Pernyataan KPK soal keseriusan menangani masalah ini, namun mengapa masih saja belum juga ditetapkan sebagai tersangka? Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, dia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk kemenangannya.
Apalagi sekarang dia dinobatkan sebagai bapak kesetaraan oleh gereja. Safari politiknya begitu mengerikan karena yang dimainkan adalah politik identitas yang bakalan merusak tenun kebangsaan. KPK jangan jadi pengecut sampai-sampai Anies Baswedan pun ditakuti. Jangan kemakan sama kata-katanya karena kita tahu bahwa sudah banyak orang-orang penting di DKI Jakarta yang ditangkap dan saya duga itu dijadikan kambing hitam saja oleh atasannya. Entah bukti seperti apa yang dicari oleh KPK, banyak indikasi yang bisa ditelusuri untuk dijadikan bukti. Kekurangan pembayaran komitmen fee, turunnya komitmen fee secara tiba-tiba, hingga tidak adanya bukti pembayaran komitmen fee adalah beberapa indikasi. Kalau KPK kesulitan ya lebih baik serahkan saja kepada yang lebih mumpuni. Siapa tahu kalau diserahkan ke Kejaksaan Agung, buktinya bisa lebih cepat dicari. Janganlah KPK justru menjadi ajang kampanye gratis untuk Anies. Bagaimana menurut Anda?